Polresta Yogyakarta menetapkan 15 orang sebagai tersangka penganiayaan berujung kematian seorang warga. Para tersangka membuat skenario untuk menutup insiden tersebut seperti kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Polda Maluku Utara mengerahkan sebanyak 150 personil untuk membantu dan menyelamatkan korban banjir yang terjadi di wilayah kota Ternate. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 26 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polresta Yogyakarta menetapkan 15 orang sebagai tersangka penganiayaan berujung kematian seorang warga. Para tersangka membuat skenario untuk menutup insiden tersebut seperti kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Para pelaku menganiaya korban hingga tewas dan membuat skenario bahwa seolah-olah kematian disebabkan kecelakaan lalu lintas. Dari 15 tersangka ini, polisi baru berhasil mengamankan 9 pelaku. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio menyebut kasus ini bermula ketika korban berinisial F warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, diantar oleh orang tak dikenal ke Rumah Sakit Betesda Lempuyangwangi. Petugas medis saat itu menerima informasi bahwa F yang dalam kondisi terluka baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas di sekitar Embung Langansari, Kodokusuman, Kota Yogyakarta. Informasi ini juga disampaikan kepada ayah korban berinisial M yang menyusul ke rumah sakit pagi harinya. Sehari berselang, kondisi korban kian kritis dan akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi, M merasa curiga lantaran dokter RS Betesda menemukan bekas luka akibat pukulan benda tumpul pada bagian belakang kepala, serta bekas sudutan rokok di wajah. M kemudian berinisiatif membuat laporan ke Polresta Yogyakarta dan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan pemeriksaan TKP dan tidak menemukan adanya bekas kejadian kecelakaan lalu lintas di sekitar Embung Langansari. Berangkat dari titik ini, jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil mengantongi identitas orang tak dikenal yang mengantar korban ke RS Betesda berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV. Hasil penyelidikan akhirnya mengarah ke 9 pelaku. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta memastikan 9 orang ini dan 6 orang lain yang berstatus buron melakukan penganiayaan terhadap korban di MU Futsal Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Beberapa lainnya terlibat aktif membuat skenario bahwa F mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti dengan merusak handphone serta sepeda motor korban. Catatan hasil visum menyimpulkan bahwa sebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul pada kepala. Akibat perbuatan ini, polisi menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka dengan ancaman hukuman tergantung peran dari masing-masing tersangka dan maksimal pidana penjara seumur hidup. Dari Humas Polresta Yogyakarta, melaporkan untuk Polri TV. Polsek Metro Taman Sari berhasil mengamankan seorang pelaku pencuri motor berinisial WO, 40 tahun, setelah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor di Jalan Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang aksinya tertangkap CCTV salah satu rumah warga pada Senin 5 Agustus lalu.
Tersangka WO mencuri sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan nomor polisi B3494BZU milik Suratmin yang diparkir di gang dalam keadaan terkunci stang. Lalu WO menggunakan kunci letter Y untuk membobol kunci motor tersebut. Motor hasil curiannya dijual seharga Rp800.000. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Adi Wananda mengatakan bahwa pelaku sudah 5 kali melakukan aksi pencurian motor di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Semua motor hasil curiannya dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp700.000 hingga Rp1,2 juta. Saat ini WO dan sejumlah barang bukti telah diamankan di Polsek Metro Taman Sari. Kami menerima laporan dari korban tentang adanya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kebun Jeruk 12, Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari. Lalu tim kami melaksanakan cek TKP dan melakukan olah TKP, dan akhirnya tim kami dapat mengidentifikasi seorang pelaku tersebut dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku tersebut. Lalu tim kami dapat mengamankan pelaku tersebut beserta barang bukti dan membawanya ke Polsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim perintis presisi Satsamapta Polres Bone berhasil mengamankan pelaku pencurian di sebuah masjid. Petugas juga telah membawa pelaku pencurian masjid ini ke Mapolres Bone. Dan berikut laporan dari Bribda Dewi dari Polda Sulawesi Selatan. Tim patroli perintis presisi Polres Bone berhasil mengamankan seorang pemuda terduga pelaku pencurian celengan masjid di Masjid Songkok Reca di Jalan Ahmad Yani. Saat selesai melaksanakan giat gatur pagi, tim patroli perintis presisi Polres Bone melihat seorang pemuda yang keluar dari Masjid Songkok Reca di Jalan Ahmad Yani yang dikejar dan diteriaki pencuri oleh warga setempat. Seketika anggota tim patroli perintis presisi Polres Bone ikut mengejar dan berhasil mengamankan diduga pelaku pencurian. Tim patroli perintis presisi Polres Bone kemudian membawa terduga pelaku ke Polres Bone untuk ditindaklanjuti. Saya Bribda Dewi, Poluan Perintis Presisi melaporkan dari Poseltar Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan. Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan praktek prostitusi online di wilayah hukumnya. Konferensi ini dipimpin Kasat Reskrim Ibtu Agus Salim, didampingi Kasih Humas Ibda Abdul Hamid. Berdasarkan informasi yang berkembang di media sosial dan investigasi mendalam oleh Satreskrim Polres Morowali, didapati bahwa di salah satu penginapan di Bahodopi sering dijadikan tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi online. Operasi TPPO yang dilakukan Satreskrim Polres Morowali berhasil mengungkap modus operandi dari praktek ini, di mana seorang mucikari berinisial MR alias N, wanita berusia 22 tahun bertindak sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dan pria hidung belang. Mucikari tersebut menggunakan aplikasi obrolan untuk mencari pelanggan pria. Setelah melakukan transaksi seksual, PSK diharuskan menyerahkan hasil uang prostitusi kepada MR, yang kemudian MR memberikan gaji kepada PSK sebesar Rp3.500.000 untuk 7 hari kerja. Dalam operasi yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 lalu, Satreskrim Polres Morowali berhasil menangkap tersangka MR di penginapan dan mengamankan 6 korban wanita yang menjadi PSK. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Poluan ke-76, ratusan polisi wanita dari Polres Madiun Kota dan Polres Madiun menggelar apel ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.